Eh, saya akan slide ini aja, akan lewat-lewat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa kenapa saya berbicara terkait dengan pengembangan kompetensi, karena pengembangan kompetensi itu salah satu hal urgen dan menjadi salah satu komponen yang ada dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Saya sebenarnya ingin tahu sebenarnya dari Bapak-Bapak Kasubag Umum Kepegawaian dan juga yang hadir hari ini, apakah pernah mempelajari Undang-Undang ASN? Ya, karena ini penting. Ini adalah bisa dikatakan guidance bagi kita semua sebagai ASN, bahwa kita sebagai ASN itu memiliki manajemen ASN. Manajemen ASN ini ada 14 aspek. Salah satu yang paling penting ada di pengembangan karir. Nah, di mana di pengembangan karir ini ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah kualifikasi, kemudian kompetensi, dan pilihan kerja. Nah, kita bicara kompetensi, maka kompetensi itu memiliki 3 unsur penting. Yang pertama adalah knowledge, kemudian skill, dan attitude. Nah, inilah yang kita akan coba bahas lebih lanjut di kesempatan kali ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu mengamanatkan bahwa setiap ASN itu harus memiliki, soalnya kecil ya, saya lihat di sini. Sekarang gimana, kecil nggak? Sekarang kecil nggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, berarti saya begini nih. Oke, bahwa Undang-Undang ASN itu mengamanatkan bahwa setiap ASN harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah manajerial, teknis, dan sosial-kultural. Sorry, saya ulangi, bahwa Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu mengamanatkan ada 3 unit kompetensi yang kita kuasai. Yang pertama adalah manajerial, teknis, dan sosial-kultural. Nah, kemudian di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, aparatur daerah selain menguasai 3 kompetensi itu harus menguasai kompetensi pemerintahan. Sehingga kita sebagai ASN setidaknya harus memiliki 4 unit kompetensi: pemerintahan, manajerial, teknis, dan sosial kultural. Nah, ini kalau kita lihat di dalam Undang PP nomor 38 Permenpan nomor 38 tahun 2017, bahwa untuk kompetensi manajerial ini ada 8 unit kompetensi ya. Pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, inilah yang unit kompetensi yang ada di kompetensi manajerial. Kemudian kalau di Jawa Barat ya, kami memiliki namanya kompetensi umum. Kompetensi teknis wajib yang harus dikuasai oleh PNS. Artinya dimanapun dia itu bekerja, maka kompetensi ini harus dikuasai oleh semua PNS. Yang pertama adalah tentang kepegawaian. Ya, ini meliputi manajemen ASN yang tadi saya bilang tadi. Kemudian kompetensi umum, umum ada pengurus salatan, tata naskah dinas, kerumah tanggaan, dan sebagainya. Kemudian keuangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Terus yang berikutnya lagi ada legal drafting, ya, bagaimana membuat produk hukum. Nah, yang kelima ini yang kita bahas ini adalah pengelolaan barang jasa, yaitu pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang keenam terkait dengan pengelolaan BMD. Yang ketujuh terkait dengan teknologi informasi dasar, dan yang kedelapan itu adalah monitoring evaluasi. Nah, ini yang wajib dikuasai oleh PNS. Nah, dalam manajemen pengembangan kompetensi kita ingat bahwa ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Khusus untuk kegiatan di pelatihan kita saat ini, bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Perlan 10 tahun 2018 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendidikan, dan yang kedua adalah pelatihan. Nah, pendidikan adalah pengembangan kompetensi yang dilaksanakan melalui jalur formal, misalnya SD, SMP, SMA, universitas, dan sebagainya. Adapun pelatihan itu terbagi menjadi pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Nah, yang kita laksanakan saat ini ya adalah pelatihan non-klasikal, yaitu salah satu pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tidak dalam
jadwal tertentu, tidak dalam ruang tertentu, tetapi semua bebas. Nah, kami ingin sampaikan di sini bahwa pelatihan non-klasikal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah flexibility learning, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di mana saja, kapan saja, tanpa terikat waktu. Contohnya adalah pembelajaran mandiri. Yang kedua adalah social learning, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kepada interaksi sosial. Contohnya coaching, mentoring. Dan yang ketiga adalah experimental learning, yaitu pembelajaran berdasarkan pengalaman orang. Nah, contohnya adalah magang, kemudian pertukaran pegawai, dan sebagainya. Nah, kita akan mencoba sekarang untuk BPSDM Jawa Barat dan sudah bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Cirebon, yaitu pembelajaran mandiri. Salah satu bagian dari pelatihan non-klasikal pada sub flexibility learning. Artinya orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, tidak terikat waktu. Walaupun tadi kita lihat ya ada jadwal dari Cirebon terkait dengan ujian. Ini penting, kenapa? Karena kita sudah melakukan jadwal ke LKPP. Nah, ini jadi itu yang ingin kita berikan, kenapa ada batasan. Sebenarnya flexibility learning itu dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, tapi ada tenggat waktu yang harus ditetapkan. Misalnya sebulan harus beres, 2 minggu harus beres, atau 3 minggu harus beres. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas secara tuntas